Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zaimatunisa dengan NIM 23088860120 dari kelas Pendidikan Biologi 3D. Di sini saya akan menyetorkan hafalan hadis terkait pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Hisyam bin Ammarin, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Kabir bin Shindirin an Muhammad bin Sirina an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi inda ghairu ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhari wal lu'lu'a wad dahab, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, iman, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi penjelasan hadis ini yaitu menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Kewajiban ini bersifat fardu ain, yaitu kewajiban yang tidak akan gugur jika tidak dilaksanakan. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan menempati posisi yang tinggi. Dan dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, terlebih ilmu agama. Definisi dari ilmu sendiri yaitu kunci dari segala kebaikan. Dan dengan kita menjadi orang yang berilmu, maka kita dapat memahami dan mengetahui segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah larang. Hadis pendidikan yang kedua yaitu wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penjelasan dari hadis ini yaitu Al-Quran adalah kalam suci Allah yang memuat ketetapan, perintah, larangan, khutbah, dan makna-makna lainnya. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa umat Islam adalah yang terbaik, tertinggi dalam penyebutannya, dan tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia akan barang siapa yang memiliki ilmu Al-Quran dan mengajarkannya, maka ia menjadi sebaik-baik manusia. Karena jika kita memiliki ilmu, lebih baik kita anjurkan kepada orang lain, kita bagi kepada orang lain, karena itu akan bermanfaat dan pahalanya akan berbalik ke diri sendiri. Karena siapapun yang mengajari Al-Quran pasti akan mendapat pahala di sisi Allah. Selanjutnya ada hadis tentang matematika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay'jizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an, yang artinya dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ada di antara kamu yang mampu membaca sepertiga dari Al-Qur'an dalam satu malam? Mereka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami dapat membaca Al-Quran secara keseluruhan? Beliau menjawab, baca Qul huwallahu ahad. Jadi penjelasan mengenai hadis ini yaitu mengenai surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat ini mengandung banyak pelajaran berharga bagi umat Islam, yaitu menekankan pentingnya tauhid atau pengakuan akan keesaan Allah yang merupakan inti ajaran Islam. Nah, dengan memahami dan menghayati isi surat Al-Ikhlas, umat Islam diingatkan untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap sifat-sifat Allah yang tidak dapat disamakan dengan makhluk hidup
atau makhluk lainnya. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa meskipun surat Al-Ikhlas termasuk surat yang singkat, namun pahalanya sangat besar, yaitu sama seperti dengan membaca sepertiga isi Al-Quran. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain qalu wa man la'inan qala alladhi yatahalla fi tariqin nas aw fi dillihim rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu menekankan larangan keras kepada kita untuk melakukan perbuatan yang mengundang laknat, yakni membuang air di tempat umum atau di tempat yang sering digunakan oleh orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua tempat khusus yang harus dihindari untuk buang air, yaitu di jalan yang biasa dilalui oleh orang dan di tempat orang berteduh. Perbuatan tersebut bisa menimbulkan kenyamanan dan gangguan bagi orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan orang lain seperti mencemari lingkungan merupakan perbuatan tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya ada hadis tentang ilmu alam, ruang angkasa dan sunatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari qala itala'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakaruna qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 'ashra ayah fadaqara ad-duhan wad-dajjal wad-dabba wa tulu'i syamsi min maghribiha wa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasati husfa bil masyriqi wa husfa bil maghribi wa husfa bi jaziratil arabi wa akhiru dzalik naru tahruju minal yaman tatrudun nas ila masyarihim. Yang artinya dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidak terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Jadi penjelasan hadis ini yaitu hari kiamat tidak diketahui oleh siapapun, bahkan nabi dan apalagi manusia biasa. Jadi hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa ada 10 tanda-tanda yang akan menjadi tanda-tanda menuju kiamat, yaitu yang pertama ada Dajjal, kemudian ada binatang melata atau dabba, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu gerhana di barat, gerhana di timur, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir yaitu munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka atau padang mahsyar. Selanjutnya dari tentang hewan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Abi Zanadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nazala nabiyyu minal anbiya'i tahta syajaratin falada'tuhu namlatun fa'amara bijahazihi fa'urija min tahtiha amara bibaitiha fa'ahriqa bin nari fa'auhallahi ilaihi fahalla namlatan wahidah, yaitu yang artinya telah bercerita kepada kami Ismail bin Abi Uwais berkata, telah bercerita kepadaku Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi di antara nabi-nabi yang singgah di bawah pohon kemudian digigit semut. Maka dia memerintahkan agar mengeluarkan semut itu dari bawah pohon itu, lalu memerintahkan agar membakar rumah semut itu. Kemudian Allah menjawab kepada nabi tersebut, apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu lalu kamu bakar semua? Hadis riwayat Bukhari.